Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore Bapak Ibu Guru Pembimbing, serta peserta Lomba Teknopreneur. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pembimbing, serta mentor-mentor dalam kegiatan Lomba Teknopreneur ini. Baik, dalam pertemuan kali ini, yang akan membahas tentang peluang berwirausaha dalam dunia perikanan, yang akan dibawakan oleh Mas Ihsan. Untuk peserta dimohon diperhatikan sebaik mungkin. Langsung saja kepada Mas Ihsan untuk dipersiapkan. Baik, ya, Iris. Baik, di waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya mulai langsung ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan diri eh, saya Muhammad Ruksan dari SMK Jateng Negeri Semarang. Saya di sini selaku mentor yang akan membawakan materi mengenai peluang berwirausaha dalam bidang perikanan. Eh, Sebelum saya masuk ke materi, di sini saya mengambil laman dari CNB dan CNN bahwa minat pemuda Indonesia, khususnya di Indonesia, dalam bidang perikanan, pertanian, dan peternakan itu menurun. Dalam kategori ini adalah peluang untuk berwirausaha di bidang perikanan, baik perikanan, peternakan, dan pertanian. Saya akan fokus di perikanan, di mana saya mengambil smart farming 4.0, di mana di sini adalah perkembangan digital, revolusi industri perikanan di era milenial ya, atau digital ya, bisa digunakan katanya gitu. Pertanian digital berorientasi pada device yang berfungsi mengumpulkan, menyimpan, dan membagikan informasi lewat sales di sepanjang rantai pertanian. Referensi tahun dari United Nations Project Break, Cornell University and Rhodes University. Baik, saya akan mengambil pokok-pokok poin yang dibutuhkan perkembangan secara nasional, eh, dari kebutuhan pangan ya. Ada beberapa poin yang harus dipenuhi, yaitu poin pertama, beberapa tantangan utama, yaitu organisasi. Kita harus bisa melakukan kolaborasi antara keragaman hayati, akses pangan, teknologi, dan inovasi keamanan pangan. Tantangan kebutuhan pangan sendiri itu mengacu juga eh, yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, di mana Indonesia juga beberapa tahun ke depan juga harus bisa memproduksi bahan pokok tersendiri ya, tidak impor dari negara lainnya. Nah, poin kedua yaitu kita dalam generasi milenial juga memiliki peran yang sangat penting mempersiapkan dunia dalam tantangan kebutuhan pangan di masa depan. Untuk menyiapkan eh, generasi milenial itu juga ada beberapa yang memang diperhatikan, di mana kita mengacu pada perkembangan teknologi, informasi, dan lain sebagainya jika itu digunakan semaksimal mungkin dalam untuk sektor ini juga pastinya akan sangat menguntungkan, di mana penggunaan teknologi tidak lepas dari kehidupan sehari-hari di generasi saat ini. Ya, ini pola konsumsi yang berkelanjutan dan kolaborasi antar generasi. Yang saya diajarkan mengenai uh, perikanan tersendiri, saya berfokus untuk mengembangkan bagaimana caranya kita memanage, uh, meman- memantau gitu ya, memantau kualitas dan segala macam dari teknologi, dan itu juga dapat dikembangkan oleh pemuda-pemuda saat ini yang kolaborasi dengan misal petani lokal atau yang lain sebagainya, atau dengan industri-industri yang memang bisa mengembangkan sektor ini di sektor perikanan
apalagi untuk kebutuhan pangan nantinya. Jadi kita tidak perlu impor-impor yang secara garis besar berlebihan ya. Bisa membatasi itu dengan cara mengatur pola yang ada. Jadi pola yang sudah ada kita manage ulang, kita atur bagaimana sedemikian rupa, misal pembagian pakan dan sebagainya. Kalau sering dikatakan oleh banyak orang, investasi terbesar di perikanan adalah untuk pakannya, di mana itu bisa sampai 40-70% untuk pengeluaran. Bagaimana kita caranya bisa meminimalisir pengeluaran tersebut dengan mungkin kolaborasi, mencari informasi dari berbagai sumber, dan juga tidak kalah pentingnya uh, secara lapangan ya. Jadi kita tidak bisa merorientasikan dalam bentuk cuma berpikir terus menganalisis, tapi kita juga harus memperhatikan yang ada di lapangan itu bagaimana. Jadi tidak dalam tanda kutip kita hanya terpacu oleh materi-materi yang ada, tapi bagaimana cara kita mempraktikannya. Dan di sini membahas industri perikanan 4.0, bagaimana itu otomasi, koneksi, cloud computing, IoT, data system integration. Dan ini ada beberapa aspek ya. Dari yang paling utama itu banyak jenis pekerjaan yang hilang, keterampilan yang diajarkan saat ini menjadi tidak berguna di masa depan. Kayak Unilever. Muncul perkembangan yang baru, memerlukan keterampilan keterampilan baru, terus diperlakukan secara kerja baru, atau alih teknologi, semua jenis pekerjaan, hampir semua jenis pekerjaan dapat dilakukan dengan teknologi. Namun bagaimana caranya itu mengembangkan dunia perikanan, kolaborasi dengan teknologi. Mungkin sudah dengar ya tentang bioflok, RAS, dan lain sebagainya. Di sini ada era 4.0 dan era society 5.0, di mana lebih menekan di era 4.0 ini lebih menekankan pada bagaimana segala pekerjaan dilakukan dengan secara otomatis dan menggunakan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, ya, Internet of Things atau IoT dan robot tanpa mengandalkan peran utama manusia. Manusia memang diperlukan eh, dalam merancang ini. Jadi tidak lepas juga dari tenaga dan pikiran yang kita keluarkan untuk bagaimana merancang hal tersebut. Di mana pada era Society 5.0 lebih menekankan pada penggunaan teknologi modern dengan mengandalkan manusia sebagai komponen utama. Nah, era ini teknologi disebut sebagai bagian daripada manusia atau Mirza Anggara Anggara ya, November 2022. Baik, yang mau sholat terlebih dahulu dipersilahkan. Baik, eh, saya lanjutkan dengan tantangan perikanan, budidaya perikanan. Ini ada di sebelah kanan ada yang diperlukan dalam IoT itu sendiri. Mungkin yang penasaran IoT itu apa, nanti saya akan jelaskan, yaitu Inter-Fishery System. Jadi ya, di sini ada CCTV yang harus mengawasi hampir 24 jam, terus ada panel solar yang istilahnya kita menggunakan energi yang terbarukan gitu. Terus ada smart feeder, launcher, dan command center. Di dalam launcher ada sensor pol dan smart oxygen. Ini adalah komponen-komponen utama dalam perikanan. Kalau sudah dijelaskan, smart feeder sendiri ini juga salah satunya terkoneksi juga di smart switch yang dapat diatur di command centernya. Command center juga mendapatkan informasi dan memberikan perintah juga. Perikanan saat ini dan ke depan dalam perubahan iklim, urbanisasi, ketersediaan SDA, mungkin itu jadi masalah utama ya. Mungkin di beberapa daerah yang notabene itu adalah iklim ya, pengaruh dari iklim, mau beternak juga
pikir-pikir apalagi untuk perikanan, karena nantinya juga air tidak mudah untuk, kadang kekeringan, kadang pas hujan juga lebat itu bisa banjir dan sebagainya. Mungkin itu ya perlu dipertimbangkan untuk daerah-daerah yang terdampak, bisa melakukan seperti bioflok ataupun RAS kalau sistemnya memang di air mengalir itu bisa pakai RAS. Ya, ada smart aquaculture, ada platform yang pertanian akuatik memantau kualitas air dan manage budidaya dengan smart. Di Samsat. Mungkin mungkin dari beberapa sekolah itu sempat berpikiran bagaimana kolaborasi antara perikanan dan pertanian. Nah, di bawahnya itu kita melakukan eh, budidaya perikanan, tapi di atas kolam atau di atas eh, media perikanan itu kita tanami oleh eh, tanaman-tanaman yang memang mudah ya. Mungkin tidak asing lagi dengan hidroponik, terus aquaponik dan ada bioflok. Mungkin ya seperti biasa kalau hidroponik itu menggunakan tanaman yang di dalam air itu yang terendam, misal kayak selada. Kalau air sendiri itu saya sempat berpikiran kenapa hidroponik itu menggunakan cairan atau itu yang perangsang ya, kalau saya sebutnya itu perangsang untuk pertumbuhan tanaman. Kenapa tidak menggunakan air bioflok yang notabene itu adalah beberapa dari ikan itu adalah kotoran ikan yang sudah difermentasi juga. Jadi tidak beda jauh kita menggunakan air bioflok dengan air yang ada secara ini adalah perangsang yang kita beli. Jadi kita memanfaatkan satu media yang kita putar balikan secara ekosistem. Nah, itu yang bisa menekan mungkin biaya pengeluaran. Kalau biaya pengeluaran tidak lepas nantinya dengan listrik ya. Mungkin listrik sekarang berapa rupiah per watt gitu. Nah, nantinya juga bakalan naik dan segala uh, kebutuhan juga meningkat pastinya. Jadi kita tidak bisa lepas dari uh, namanya itu ini ya. Uh, Kalau di sini namanya itu kolam tanah. Kolam tanah itu bagaimana ikan itu dilakukan pemijahan, pendederan, pembesaran nanti umur berapa baru masuk di bioflok. Jadi tidak seluruhnya itu di bioflok. Seluruh di bioflok nanti tidak bisa memutar balikan yang ada apa namanya itu ekonomi ya, tidak bisa memutarkan keuangan. Tantangan perikanan ini bisa dilihat sendiri, ada pakan induk bermutu, teknologi dan sistem produksi, penurunan kualitas perairan dan pasar. Nanti ada yang pokok poinnya itu adalah pakan ya. Oke. Sini pakan komponen tertinggi dalam struktur biaya operasi budidaya. Nah, saya sebutkan tadi adalah 40-70% itu masuk ke apa pakan. Cara kita memilih induk bermutu itu, misal kita beli benih dari orang lain, nanti kita juga harus bisa melakukan pemijahan pendederan dengan ikan yang telah kita beli. Jadi tidak selalu beli, tapi kita bisa menghasilkan sendiri. Dan jumlahnya tentu lebih banyak daripada kita beli. Dan bagaimana itu caranya menentukan induk bermutu dan teknologi produksinya itu bagaimana. Terus kualitas air itu juga mempengaruhi ikan tersebut. Misal lele tidak bisa dibanding, tidak bisa disamakan dengan nila ataupun gurami. Misal lele itu kan memang identiknya kebal. Istilah kebal itu mereka dapat hidup ya biasa-biasa aja. Tapi kalau sedangkan untuk nila, mereka itu membutuhkan oksigen yang memang harus disuplai. Kalau misal di alam itu kan masih ada pepohonan dan lain sebagainya, angin. Kalau misal di kolam tidak ada oksigen yang masuk untuk nila tersebut, pengalaman dari teman-teman yang
Saya cari, telusuri, emang benar oksigen itu mempengaruhi dari ikan, terutama di ikan nila di pasarannya ya. Untuk gurami sendiri juga cukup kebal, tapi tidak sekebal lele gitu. Untuk pasarnya sendiri, saya juga menghitung bagaimana ini ikan bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk eh, yang mahal-mahal saja. Jadi kita bisa olah tergantung dengan porsi, tergantung dengan namanya kebutuhan dari pasar. Misal pasarnya butuh sekian, kita harus bisa memanage itu. Oke, dari smart aquaculture yang tadi saya bahas di awal, di pertengahan tadi. Internet of Things dalam bahasa yang sederhana IoT ya. Mudah dimengerti adalah tentang menghubungkan dan mengendalikan objek atau perangkat sehari-hari dari internet dengan informasi antara satu sama lain. Misal punya barang, kita mengontrol barang itu menggunakan gadget gitu. Itu adalah Internet of Things, internet dengan sesuatu yang menghubungkan. Things itu adalah sesuatu, semisal eh, mesin feeder atau pemberi pakan itu kita atur dengan handphone saja gitu, ada aplikasinya, ataupun dengan CCTV. Contoh sederhananya CCTV kita kendalikan dengan HP. CCTV itu adalah alat yang kita kendalikan itu menggunakan internet. Nah, jadi yang menghubungkan antara dua objek itu adalah internetnya kan. Contoh saya lampunya dapat hidup atau matikan menggunakan ponsel dari jauh, seperti CCTV yang saya bilang tadi. Bagaimana di bidang perikanan? Ini saya sudah bahas tadi, smart wage atau kepintaran AI, artificial intelligence, terus kita bisa menggunakan IoT itu bagaimana caranya, konsepnya bagaimana, itu juga wajib dipahami untuk perkembangan-perkembangan ini. Ini adalah peluang bagaimana kita bisa mengejar, menjual jasa ataupun menjual barang. Barang yang kita hasilkan itu bisa kita jual, ataupun ilmu yang kita dapatkan bisa kita jual sebagai bentuk jasa untuk mengajar. Oke, di sini yang perlu diperhatikan adalah untuk IoT sendiri. IoT itu ada beberapa sensor, dan itu ada sensor yang memang bisa diatur ya, dari kualitas air, terus kesehatan ikan, dan pemberian pakan otomatis. Ya, untuk khusus di perikanan ya, yang paling penting itu adalah kualitas air. Jika kualitas airnya bagus, maka kesehatan ikan juga terjaga. Dan untuk makan otomatis itu bisa kita atur sendiri, entah itu kapan, mau sehari berapa kali, berapa gram yang dikasihkan dalam sekali makan, itu juga dapat diatur untuk makannya. Sedangkan kualitas air itu ada seperti dissolved oxygen atau DO, itu yang sangat mempengaruhi kualitas airnya nantinya. Mau bentuk bagaimanapun, mau air itu bau atau tidak, itu juga dari kualitas air, dari suhu, pH, oksigen, terus alkalinity, hardness, dan lain sebagainya itu ada dalam kualitas air. Dan itu memang diperhatikan betul-betul oleh perusahaan-perusahaan yang kalau boleh saya sebutkan itu dari Jepang, Cina sudah menerapkan hal tersebut. Gitu. Jadi untuk negara yang berkembang dan ingin maju itu jangan kita mengandalkan jasa dari orang luar, tapi kita juga bisa mempelajari uh, orang luar untuk kita terapkan di secara nasional juga bisa. Oke, saya sebutkan tadi di sini itu adalah smart. Maaf, di sini itu tadi ini saya sebutkan di sini. Pemberi pakan otomatis itu sudah bisa diatur. Smart monitoring kualitas air, di mana ini ada beberapa komponen yang emang harus diperhatikan. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau untuk misal pemantauan dan lain sebagainya untuk manualnya bisa diinputkan di dalam aplikasi ini. Dan di sini udah ada dashboard, observasi pasar, observasi petani budidaya, kolam, mini games, ya. Sudah ada, tinggal inputkan saja, misal tidak perlu mencatat. Kalau malas mencatat ya inputkan saja di sini, misal
mau sistemnya apa gitu. Prinsip, nah, saya mau menjelaskan terkait, nah, tadinya kan untuk permasalahan saat ini itu di iklim ya. Iklim itu antara lain juga mempengaruhi di air juga di beberapa daerah. Pastinya juga bermasalah terkait air. Bagaimana kita melakukan budidaya dengan menggunakan air yang sama, tapi tidak mengganggu kualitas air. Itu kita menggunakan bioflok, di mana bioflok itu kita kotoran ikan, sisa pakan ikan itu akan diolah oleh bakteri dan menjadi pakan lagi. Itu yang disebut vlog. Vlog itu adalah hasil fermentasi menggunakan kalau larutan-larutan itu dari molase dan E4 ataupun eh, serbuk PK ya. Kalau saya kan PK sih itu semacam larutan ya. Kalau PK itu untuk mengobati ikan yang sakit nih. Dari hasil fermentasi itu menghasilkan vlog yang berupa plankton, dan itu adalah sampingan untuk ikan tersebut. Jadi kita tidak perlu menambah apa memberi pakan terlalu banyak gitu. Jadi bisa memangkas pengeluaran tersebut. Yang misal 40% sampai 70% kita memangkas sampai hampir separuhnya gitu, hampir setengahnya. Nah, di sini adalah kunci dari bioflok. Bisa dilihat ya. Limbah dari pakan ya, hasil konsentrasi urea yang meningkatkan amonia nitrat, nitrik yang mempengaruhi kualitas air dan budidaya. Mungkin yang sudah belajar siswa-siswi ya, yang sudah belajar IPA ataupun Bapak Ibu guru yang paham dapat mengerti bagaimana itu siklus dari air, gimana itu ada vlog, terus bisa vlog itu kok bisa dimakan ikan. Itu juga bisa, soalnya semacam plankton ya. Ya, untuk materi saya sampaikan ini adalah peluang besar bagi yang ingin, bagi yang ingin saja. Soalnya untuk perikanan ini tidak kita bisa semena-mena untuk cuma main-main. Yang kita pelajari ini adalah makhluk hidup ya. Kita bisa mempelajari keseluruhan apa yang kita manfaatkan, timbal baliknya apa itu juga tergantung pada diri kita sendiri. Ini adalah peluang besar bagaimana setelah ada survei sekian 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 dari saya lakukan survei terus dari luar, terus dari dalam negeri saya mengambil dari CNN, CNB dan sebagainya, itu mempermasalahkan bagaimana caranya pemuda itu bisa tertarik di dunia perikanan, peternakan dan pertanian. Jadi kita mengupayakan bagaimana caranya mereka bisa berkembang dengan keinginan mereka tetap memakai gadget, tidak turun ke sawah yang becek-becek ataupun yang gimana ribet-ribet. Nah, mereka bisa memantau dengan ini aja, menggunakan gadget atau kualitas air sekian masuk, bisa disetting kualitas air per jam berapa nanti masuk gitu. Ya, untuk ngasih pakan juga tinggal setting saja gitu. Ya, peluang besar tapi ya banyak yang tidak mau gitu, banyak yang tidak mau untuk melakukan gerakan ini. Mungkin ini dapat memotivasi dari teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu guru juga dapat menerapkan juga jika ingin. Jika ada pertanyaan, silahkan. Untuk materi saya cukup. Jika ada pertanyaan, silahkan. Saya tunggu. Nah, bisa raise hand atau langsung apa unmute ya. Sudah. Kalau untuk survei sendiri saya dulu sudah melakukan di peternakan juga.
profitnya juga sangat fantastis. Untuk di perikanan ini juga alhamdulillah profitnya juga fantastis gitu. Jadi tidak usah malu kalian untuk berwirausaha itu mesti kan ada tuh yang mungkin dari tangga atau apa ya mengejek lah yang masih kecil mau usaha apa mau kerja ini. Tapi itu jadikanlah untuk motivasi kalian bisa mengembalikan itu. Misal siswa-siswi kalian itu bisa berwirausaha, tapi teman kalian nantinya masih minta ke orang tua, sedangkan kalian itu sudah mempunyai penghasilan sendiri. Itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kalian untuk hal berwirausaha. Jadi jangan malu untuk melakukan hal yang itu baik gitu. Nggak ada pertanyaan silahkan. Saya kembalikan ke Mbak Eros. Baik, terima Selamat, kasih. selamat sore. Sore, Bu. Jika Nanti ada yang ditanyakan, dipersilakan. maaf nih saya ngikuti Zoom tadi yang dipresentasikan terkait dengan perikanan ya. Kalau boleh tahu tuh dari SMK mana, Mbak Eros ya? Kalau saya sendiri, Bu, saya itu Ya. dari SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang. Saya Oh, jurusan bisnis properti dan konstruksi dan properti. Saya malah jurusan bangunan, tapi lebih minat itu di bagian perikanan dan peternakan karena peluangnya yang besar gitu. eh, dari SMK di Semarang ya. Nah, ini perkenalkan nama Ibu Dewi Andar dari SMK Negeri 1 Singaraja ya. Terkait dengan situasi presentasi yang tadi disampaikan itu tentang perikanan ya. Jadi wirausaha yang ditekuni dalam bidang perikanan. Ibu dengar ya cukup menarik juga sih presentasinya. Jadi kalau boleh tahu nih terkait dengan usaha perikanannya ini pemasarannya sudah sampai di luar kota Semarang atau masih di lingkungan kota Semarang aja nih. Terus usaha ikan ini olahannya bisa dijadikan produk makanan atau pemasarannya dalam bentuk ikan yang masih hidup dijual atau ada sebagian diolah dalam bentuk makanan misalkan kripe atau apa gitu. Nah itu kurang lebihnya kali Ibu yang mau tanyakan ya. Baik, Bu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya jawab. Saya di sini untuk menekuni perikanan sendiri itu adalah job saya magang ya Bu. Saya magang di Cianjur kebetulan. Saya dari jurusan bangunan pindah ke IT di Bandung, awalnya dari Bandung dioper untuk menekuni job di perikanan. Saya sendiri untuk pemasaran kita sedang melakukan manufacturing di mana ikan itu dapat diolah. Jadi kita memasarkan dalam bentuk olahan untuk masuknya itu ke frozen food ya Bu. Dari frozen food nanti ada yang fillet. Terus kalau semisal untuk yang jadi gitu, saya juga sedang uji coba cari referensi dari teman-teman saya yang ada di Cina dan ada di Jepang. Ternyata mereka melakukan olahan itu kalau di Jepang mungkin dikenal dengan sashimi, sushi dan sebagainya. Tapi di Cina sendiri itu dari masakan tradisionalnya dari ikan itu saya uji coba bagaimana ikan itu dapat dijadikan olahan yang menarik. Misal kalau di Indonesia itu jarang ada bubur ikan gitu. Misal bubur yang mohon maaf kalau dari segi kepala dan lainnya mesti kan kebanyakan dibuang gitu. Bagaimana yang bagian dibuang itu kita manfaatkan kayak seperti di ayam ataupun eh, kambing dan sapi gitu ya dijadikan kaldu. Jadi daging kita olah tidak membuang juga bagian yang lain kita juga olah. Jadi memanfaatkan secara maksimal bagian ikan itu dapat diolah sebagai apa saja. Dan untuk pemasaran kita belum melakukan pemasaran secara besar, tapi untuk melakukan jasa kemarin saya presentasi dan lain sebagainya untuk pendampingan SMKPK di SMKPP Cianjur, terus ada di beberapa sekolah yang Pak Siswoyo sendiri yang selaku
pembimbing saya itu melakukan di SMKN 1 Pacet Cianjur, terus ada beberapa sekolah lagi yang ada di Kalimantan Utara. Kalau nggak salah kemarin saya dimasukkan dalam grup untuk memantau perkembangan perikanan di Kalimantan Utara yang diselenggarakan oleh PT PKN gitu, Bu. Mungkin Eh, bisa terima menjawab Terus mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Ibu tadi. ya. Terima kasih, cukup menarik sekali ya usahanya itu ya. Jadi dia sampai mengolah sampai tidak ada yang terbuang, diolah semaksimal mungkin lah ya. Bagus juga ya. Terima kasih ya untuk respon jawabannya. Selamat dan semoga kedepannya tetap semakin sukses ya. Oke, Amin. Terima kasih banyak Ibu. ya. Eh, Baik, maaf. uh, Terima kasih banyak. Apa namanya, Dek? saya Iksan, Bu. Iksan, terima kasih Dek Iksan ya. Maaf ini saya sekalian nih mumpung pas kebetulan ada yang mau saya sampaikan, nanya sama Kak Eros nih. Ini anak-anak yang presentasi ini sesuai, maaf dia mendata sesuai dengan nomor urut atau bagaimana? Ya rencana ke depan sih kami dari SMK Negeri 1 Singaraja, siapa tahu nanti anak-anak kami juga ada yang mempresentasikan. Nah cuma produknya ya terkait dengan omset yang dikumpulkan anak-anak kami kan produk makanan itu, minuman, makanan yang terbanyak anak-anak kami olahnya seperti itu. Nah, misalkan dari SMK 1 Singaraja mau mempresentasikan seperti di Iksan itu apa namanya terkait dengan usaha perikanan gitu. Nah, ini untuk kalau boleh tahu pendataan untuk anak-anak yang presentasi ini dia langsung ngirim apa PPT-nya atau bagaimana nih Kak Eros? Maaf nih Bu Anjar belum jelas nih. Setiap minggu kan saya dengar lain-lain gitu. Itu gimana sistemnya Kak Eros? Makasih. Baik, Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mas Ihsan, Baik, untuk saya akan mewakili ya, Bu. Untuk kita sebagai yang presentasi itu bukan mengajukan siapa yang ingin ditunjuk dan lain sebagainya, tapi kita sebagai yang dipilih oleh Pak Gatot begitu, yang sebagai mentor untuk membimbing teman-teman sekalian bagaimana bisa menggapai atau bisa memaksimalkan dunia atau peluang yang ada begitu. Jadi kita eh, saya magang di Xiaomi Kita Science, terus dapat job dan lain sebagainya dari Pak Gatot untuk mengarahkan teman-teman sekalian sebagai instruktur ataupun mentor di Technopreneur ini, Bu. Oh, iya, ya. Terima kasih infonya ya. Terima kasih banyak. Selamat sore ya. Ya, Ibu, sama-sama. Baik, yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk teman-teman lainnya dan Bapak Ibu. Sambil menunggu jika ada pertanyaan, saya akan share absensi ya. Absensi akan eh, ditutup seperti biasa di jam 5 sore. Jadi untuk bisa absensi terlebih dahulu. 5 sore di WIB ya, untuk Indonesia Barat. Persilakan untuk absensi terlebih dahulu.
Baik untuk Bapak Ibu semuanya dan para peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kami tunggu. Baik, Bapak Ibu para peserta semuanya, sambil menunggu, saya akan menanyakan seputar progres tugasnya teman-teman semua. Di sini ada yang sudah membereskan pengerjaan web portofolio dari Mbak Aulia SMKN 1 Ciamis, boleh on mic. Untuk portofolio dari SMK Negeri 1 Ciamis itu kebetulan belum, Kak. Baik, untuk progresnya sampai mana ya, Mbak? Kebetulan belum dikerjain juga, Kak, jadi belum ada progres sama sekali. Baik, untuk semuanya juga, ini tugas salah satu dari kami juga ada web portofolio, jadi teman-teman harus mengerjakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi seperti buku digital maupun tugas-tugas yang lainnya, teman-teman dapat mengerjakan secara teratur pada waktunya agar semua tugas-tugas yang di lomba ini segera dituntaskan. Seperti itu. Siap, Kak. Terima kasih. Untuk buku digital itu sudah, tetapi untuk portofolio itu masih mencari referensinya, Kak. Baik, untuk teman-teman semuanya, untuk web portofolio, mungkin minggu depan teman-teman harus ada progresnya. Mungkin sampai minggu depan teman-teman harus ada beres web portofolionya. Baik, baik begitu. Baik, selanjutnya terima kasih untuk Mbak Aulia. Selanjutnya di sini ada Ibu Kartini dari SMKN 1 Tanjung Selor. Ibu, apakah progres web portofolionya sampai mana ya, Bu? Baik, Bu, dipersilahkan. Mohon maaf, Ibu, masih di mute.
Maaf, Ibu, izin bertanya. Selamat sore. Saya kurang mengerti tentang konsep portofolionya, Bu. Bisa dijelaskan? Baik Bu, saya akan menjawab untuk portofolio ini. Kami telah menyampaikan materi yang lalu, mungkin bisa di-refresh di channel YouTube ya, yang sudah ada. Kami sudah uploadkan recordnya. Untuk portofolio sendiri atau website portofolio itu per sekolah bisa membuat website portofolio mengenai dengan usaha siswa-siswinya. Jadi siswa-siswinya itu membuat website di mana itu mencakup dari portofolio bisnis siswa tersebut, dari mungkin bukan dari pengenalan brand, terus ditampilkan juga NIP-nya, nomor NIP kalau itu udah melalui regulasi NIP, dan keseluruhan dari produk-produknya itu ditampilkan, kayak ada apa aja produknya dengan harga berapa itu ditampilkan. Mungkin kalau yang saya pandu kemarin ada Mas Miko dari SMKN 2 Semarang, itu juga sudah jadi, mungkin nanti dapat di-share ya Bu. Saya minta untuk share bagaimana itu profilnya sebagai contoh gitu. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya dan Mas Ihsan, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bagi Bapak Ibu semuanya, para peserta, saya sesi tanya jawab untuk saat ini dipersilakan sebelum ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMKN 1 Cikampek ingin bertanya. Ini loh omsetnya mereka. 2 orang aja. Ini 500. Tidak ada suara lagi. Tapi ini kok aku enggak ada suara ya? Baik, dari Ibu Mia tadi dari SMK 1 Cikampek, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum Kak, saya Selviana Klatiska dari SMKN 1 Cikampek izin bertanya. Silahkan. Kan untuk pembahasan portofolio yang kemarin itu lebih baiknya kan menggunakan Google Science. Sedangkan di HP saya itu tidak bisa mengakses Kak, kayak nge-lag itu. Terus saya menggunakan Canva, apakah masih boleh Kak? Tadi kan wawancara. Oh, siap. Terus yang saya ingin mengajukan lamaran sebagai apa kan gurunya? Lamaran ke perusahaan ada. Baik, untuk portofolio ya, sebagai contoh saya akan share di sini salah satunya. Untuk menggunakan Canva sendiri, saya juga kurang tahu untuk Pak Nifa kemarin, karena saya juga kebetulan tidak memonitoring ya jalannya kemarin. Jadi untuk hal tersebut nanti bisa diinfokan kepada pengampu atau mentor yang ketua mentornya.
yang mengampu SMK 1 Cikampek. Ya, untuk salah satu contohnya saya share dari salah satu siswa di SMPN 2 Semarang yang saya ampu begitu. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Saya Maulana dari SMK Negeri 1 Probolinggo. Ini apa untuk portofolionya ini kan per siswa, per individu, lalu kan dijadikan satu eh, mengatasnamakan SMK gitu kan, Kak ya? Betul. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Jadi semua siswa itu membuat satu portofolio sendiri-sendiri, nanti dijadikan satu dalam portofolio atas nama sekolah. Jadi per sekolah itu ada daftar siswanya, dari kalau misal ada siswanya yang siapa gitu, diklik nantinya masuk ke laman dari portofolio siswa itu sendiri. Baik, dari Aulia, apakah ada pertanyaan? Kak, izin bertanya lagi, melanjutkan. Iya, silakan. Ya, untuk portofolionya ini isi di dalamnya itu kan kita bercerita tentang usahanya kita kan ya, yang kita jalani apa. Lalu kalau memang ada NIB-nya, kita cantumkan juga NIB-nya, screenshotan dengan kayak waktu pembuatan seperti pembuatan buku digital kemarin. Iya, Seperti itu, Kak. iya. Apakah juga perlu melampirkan omsetnya juga? Untuk omset, saya rasa tidak perlu, akan tetapi per produk itu ada harganya ya. Dicantumkan harga per produknya. Misal per pix atau misal ada jual kiloan per kilo atau berapa gitu. Oh, siap, siap. Ya, Kak, terima kasih, Kak ya. Ya, sama-sama. Aulia, silakan. Izin bertanya Kak mengenai tadi perikanan. Dan di sini saya akan bertanya sebagai kayak saya yang tidak tahu gitu ya, tidak tahu sama sekali tentang budidaya perikanan ini. Untuk yang pertama, ikan apa sih Kak yang biasanya itu dibudidayakan, banyak dibudidayakan di zaman sekarang ini? Dan yang kedua, kan tadi dikatakan bahwa kualitas air itu mempengaruhi kesehatan ikan tersebut. Nah, bagaimana cara kita orang awam itu melihat bahwa air tersebut itu berkualitas gitu tanpa ada tes pH-nya atau semacamnya. Dan yang ketiga, apakah air yang tidak jernih atau air yang keruh itu berarti eh, tidak berkualitas, semuanya tidak berkualitas. Dan yang terakhir, tadi kan ada yang mengobati ikan. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa ikan itu sakit di antara banyaknya ikan-ikan yang kita budidayakan? Seperti itu. Terima kasih. Baik. Saya rangkum berarti akan menjadi 3 pokok pertanyaan ya. Dari pertanyaan pertama, ikan apa yang sering dibudidayakan? Baik. Untuk pasaran tersendiri di Indonesia khususnya, itu kita melakukan pemantauan gitu. Ternyata ada beberapa jenis ikan yang pasarannya itu sangat bludak gitu ya. Dibutuhkan banyak sekali dari nila, gurami, kakap, dan lele. Itu pokok poinnya ada 4 itu yang kebutuhan pasarnya tinggi. Terus bagaimana cara mengetahui kualitas air seperti pH dan lain sebagainya? Itu ada kertas lakmus, itu strip test water, itu yang menggunakan 7-in-1. Itu ada indikator dari pH terus dan lain sebagainya. Itu ada keterangan yang baik sampai mana, misal pH 7 itu baik apa enggak, pH berapa baik apa enggak, karbonatur berapa yang baik. Enggak ada keterangannya sendiri. Tinggal lakmusnya itu dicelupkan di air, nanti setelah berapa detik diangkat, udah ke detek gitu ya. Ada berapa. Kalau misal mau pakai sensor yang IoT, lumayan menguras budget juga, karena sekali pasang itu bisa berapa titik gitu, dikalikan berapa ratus ribu. Nah, itu otomatis mahal. Kalau misal mau murahnya itu pakai kertas lakmus. Itu bisa dites bagaimana. Kalau misal air kotor belum bisa dikatakan
air itu tidak ada kualitas baiknya. Soalnya untuk beberapa kategori itu ada untuk masuk ke dalam kategori bioblok, air itu semula jernih akan menjadi kotor karena vlog. Dan semisal itu karena lumpur dan lain sebagainya, itu dapat ditreatment dulu, semisal pemberian kapur, garam, molase, ataupun campuran larutan. Kalau larutan sendiri itu adalah gabungan-gabungan dari komponen yang dipadukan dengan air. Kalau untuk perbandingan ya, misal dalam berapa meter kubik itu membutuhkan sekian garam, sekian ini, tapi dalam keseluruhan itu dalam kategori 25 liter itu membutuhkan berapa sekian, berapa persen. Nah, itu untuk treatmentnya mengatur kualitas airnya. Sedangkan untuk mengetahui bagaimana ikan itu sakit atau tidaknya dari sekian banyak ikan, itu satu, indikasi ikan itu bisa, kalau lele itu bisa jamur, bisa kuning. Tapi untuk penyakit sendiri kebanyakan itu adalah ikan menjamur. Ikan bisa menjamur karena salahnya kita melakukan treatment. Oke. Dalam kategori yang saya alami, saya pernah memberikan itu kalau untuk bioflok itu adalah fermentasi. Dalam kategori fermentasi, ikan yang masih lecet karena perjalanan jauh, waktu saya angkut karena saya beli itu di Subang waktu itu. Waktu saya beli di Subang, maaf, bukan di Subang, di ini Sukabumi. Waktu saya beli di Sukabumi, itu saya angkut ke Cianjur, ternyata ikan itu lemes, masih lecet ya, lecet-lecet karena di kekurangan oksigen, terus waktu perjalanan jauh mesti ada yang kontraksi gitu, kocak-kocak gitu di dalam itunya. Dalam kategori ikan itu setelah dibeli itu harus melakukan istilahnya kayak karantina. Karantina itu dilakukan 3-5 hari. Jadi ikan itu di stop, kasih makan dulu selama 3 hari, habis itu airnya dikasih garam untuk melunturkan kotoran-kotoran ikan, dan ditunggu dulu. Misal ikan itu masih lemes, jangan dikasih treatment untuk bioflok. Bioflok itu adalah fermentasi. Kalau fermentasi kena luka ke ikan itu akan jamur dan mati. Oke. Indikasinya mudah sekali karena ikan itu bisa lemes atau tidaknya. Baik, tadi ada yang bertanya lagi, persilahkan. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silahkan. Dari sampai dua durasi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menampilkan dan sedikit meminta pendapat mengenai website portofolio tugas kemarin. Saya kirim dulu ya. Udah masuk. Jadi website portofolio saya ini dari depannya seperti ini. Nah, di bawahnya saya sudah mencantumkan sponsor dari pihak teknoprenernya. Lalu saya mencantumkan data diri dan kemampuan soft skill saya. Lalu di bawah saya mencantumkan foto produk-produk yang saya jual. Dan saya juga mencantumkan bagaimana teknik pemasaran saya dari sosial media atau digital marketing, memahami target pasar, menjalankan dropshipper atau reseller, membuat anggaran dana promosi, menawarkan sampel produk, menjalankan endorsement selebgram, menggunakan pemasaran konvensional, membuat diskon yang menarik. Dan di bawahnya saya sudah mencantumkan NIB, BMC Canvas Oke, Oktober, dan di bawahnya nanti saya akan menyusul membuat website portofolio teman-teman saya dan saya cantumkan di sini. Yang nantinya akan bisa diklik lewat sini ke website portofolio teman saya. Dan di bawahnya saya mencantumkan agar bisa dikontak langsung dari sini.
baik. Jika ada kekurangan, boleh minta pendapatnya, Kak. Baik, Eber ini Terima berarti kasih, Kak. menggunakan via coding ya, kalau tidak salah. Iya, Kak. Nah, oke. Mungkin kalau untuk di paling bawah tadi di teman-temannya itu berarti indeksnya yang langsung masukkan aja yang fotonya nanti diganti kan. Kalau misal ini yang our blog yang apa tadi contact personmu yang bisa untuk send langsung pesan itu berarti masuknya ke PHP ya, untuk kategori coding PHP. Nah, di Ya, Kak. sini untuk PHP-nya sudah kamu benerin untuk menggunakan email pribadimu? Belum fix lagi, Kak. Ini masih progresnya. Oke. Untuk PHP-nya kan nanti masuk ke elemen yang selain indeks kan kalau ada yang lainnya itu kan ada PHP dalam konteks itu untuk edit di hubungi saya ini. Nanti kamu cantumkan email kamu ke situ. Jadi nanti masuknya ke email kamu semua. Iya, iya. Untuk teman-teman kamu bisa menyesuaikan tadi yang di kamu utarakan tadi ya bisa diganti misal di apa namanya terus ditambahkan link portofolio teman kamu bisa Iya. saling dikonekkan satu sama lain saja. Iya, betul, Kak. Bagus. Rencananya nanti seperti itu. Good job. Bagus sekali itu temanya langsung terhubung antara satu sama lain. Bisa? Bisa. Oke. Terima kasih. Bagus. Sangat bagus. Ya. Terima kasih, Kak. Oke. Dari yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Kalau boleh tahu itu dari pertanyaan. Oh ya, silakan. Jika saya mengenalkan diri, saya Eka Sinasari dari SMK 1 Singaraja. Saya ingin bertanya, Kak, tentang portofolionya itu apakah ada kriteria tertentu atau batas pengumpulan itu kapan ya, Kak? Untuk batas pengumpulan harusnya itu adalah Sabtu besok karena banyak yang belum jadi kita undur menjadi Kamis depan ya. Kamis depan itu maksimalnya jam 23 ya, jam 23 atau jam 11 malam. Nanti Kamis itu sudah jadi portofolio. Kalau misal ada yang bisa coding kayak dari SMK 2 Bekasi bisa diedit Pak. Kalau pakai Bootstrap, Bootstrap itu semacam template nanti bisa diambil dari Chrome atau dan sebagainya. Kalau misal mau simpelnya nanti di Flutter bisa, terus pakai Blogspot atau Blogger juga bisa dan sebagainya bisa. Ya untuk kriteria tersendiri adalah isi dari portofolio bisnis kalian sendiri ya. Dari kalian itu NIB, terus apa saja yang diperlakukan untuk pemasaran. Kalau misal ada taktik untuk pemasarannya, kalian cantumkan nggak apa-apa, nggak masalah. Terus produk dan harga produk juga penting ya untuk dicantumkan. Mungkin itu saja. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Ya. Oke, dari Silviana. Satu Cikampek, silakan. Assalamualaikum, Kak. Maaf, izin bertanya. Iya, silakan. Kan untuk portofolio persyaratannya itu kan kayak profil, BMC, NIB, pengenalan brand, pengenalan produk, terus sama omset-omset itu kan. Nah, semisalnya saya menambahkan foto kalau saya lagi membuat produk sama testimoni dari pesan-pesan gitu, boleh nggak, Kak, kayak ditambah-tambahin gitu? Nggak masalah, tapi itunya jangan di profil utamamu, tapi misal masuknya di testimoni atau proses pembuatan produk itu nggak masalah, gitu. Nggak apa-apa ditambah. Oh, jadi banyak lebih memperjelas bahwa itu tuh produk emang bener-bener gitu, Kak. Jadi memperbanyak pembuktiannya gitu, Kak. Iya, nggak apa-apa. Bagus. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak.
Yang lain, silahkan sebelum saya tutup. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Semisal masih ada pertanyaan ataupun kendala dapat disampaikan ke mentornya masing-masing. Kalau misalnya ada pertanyaan yang sekarang tidak dapat disampaikan, mau disampaikan di chat grup, silahkan. Yang untuk seluruh peserta atau misal masih ada penugasan-penugasan yang memang belum kelar, butuh pengarahan, dapat disampaikan ke mentor masing-masing. Baik, saya akhiri. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.